Halo semuanya, kami dari kelompok 2B akan mempersembahkan video terkait patogenesis COVID-19 dan beberapa tanaman herbal yang dapat digunakan dalam membantu pengobatan COVID-19. Tentunya kita semua sudah tahu bahwa COVID-19 telah menjadi pandemik di awal tahun 2020 ini. Lalu, bagaimana patogenesis atau proses terjadinya COVID-19? Mari kita simak video berikut ini. Patogenesis atau proses terjadinya COVID-19. Pada permukaan virus corona terdapat protein S atau spike protein yang memiliki antigen, di mana antigen ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel inang. Virus tidak dapat hidup tanpa sel inang. Sel inang bisa berupa hewan atau manusia. Virus dapat ditularkan melalui transmisi kontak maupun droplet. Protein S akan berikatan dengan reseptor di sel inang, yaitu enzim S2 atau angiotensin converting enzim 2. S2 dapat ditemukan pada mukosa oral dan nasal. Setelah protein S dan reseptor S2 berikatan, maka akan terjadi perbanyakan jumlah dan perkembangan virus. Perbanyakan jumlah virus terjadi di sel epitel saluran nafas atas untuk melakukan siklus hidupnya. Virus akan menyebar ke saluran nafas bawah, saluran cerna, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Jika dilakukan rongsen, maka hasilnya akan terlihat infiltrat pulmonar seperti bercak-bercak. Pada saluran cerna, replikasi virus dapat menyebabkan diare. Replikasi virus pada sel dengan reseptor S2 menyebabkan peningkatan protein. Peningkatan protein interleukin 1 beta dapat menyebabkan respon peradangan, infeksi, dan inflamasi, sehingga menimbulkan demam. Peningkatan protein interleukin 15 dan MCP1 dapat menyebabkan imunitas menurun. Peningkatan protein IP10 dapat menghambat pertumbuhan pembuluh darah baru yang semestinya dibutuhkan saat terdapat kerusakan jaringan. Peningkatan respon inflamasi dan peradangan pada saluran nafas atas dapat menyebabkan terbentuknya sputum atau dahak dan adanya nyeri pada tenggorokan. Virus COVID-19 ini juga dapat masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke jaringan sebagai viremia. Virus ini juga diketahui menyebabkan terjadinya penurunan limfosit B sehingga mengakibatkan penurunan jumlah antibodi untuk melawan virus. Selanjutnya, tanaman herbal apa saja yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengobatan COVID-19 ini? Tanaman herbal yang pertama yaitu kunyit. Kunyit mengandung kurkumin yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan memiliki efek menghambat pertumbuhan virus. Kurkumin mampu berikatan dengan reseptor protein SARS-CoV-2 yaitu melalui ikatan dengan domain protease dan spike glycoprotein. Ikatan ini berpotensi untuk menghambat aktivitas COVID-19. Tanaman kunyit dapat digunakan dengan dosis hingga 12 gram per hari dengan bentuk sediaan yang bisa dibuat dalam bentuk teh menggunakan bubuk kunyit ataupun rimpang kunyit yang diparut. Teh dapat dibuat menggunakan 400-600 mg bubuk kunyit 3 kali sehari atau 1-3 gram per hari apabila menggunakan rimpang kunyit yang diparut. Untuk tahap pembuatannya adalah sebagai berikut, bisa dicatat ya. Tanaman herbal selanjutnya yaitu temulawak. Temulawak mengandung kurkumin yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Berdasarkan hasil penelitian in vivo, diketahui kurkumin dapat memodulasi sistem daya tahan tubuh dengan cara meningkatkan kemampuan proliferasi sel T. Sel T merupakan salah satu sel yang berkontribusi pada sistem kekebalan tubuh. Dengan meningkatnya produksi sel T, maka sistem kekebalan tubuh juga meningkat. Hal ini diyakini dapat membantu mengobati pasien COVID-19. Menurut penelitian in silico, kurkumin menjadi kandidat antivirus COVID-19 karena dapat meningkatkan ekspresi S2 bentuk terlarut sehingga menghambat terjadinya ikatan dengan protein virus, di mana S2 merupakan sel inang dari COVID-19. Di Indonesia sudah terdapat produk berbahan dasar temulawak yaitu tablet kurkuma FCT yang merupakan suplemen makanan yang berasal dari ekstrak temulawak dengan kandungan serbuk akar kurkuma 200 mg. Tablet ini diminum 3 kali sehari, 1-2 tablet, diminum 30 menit setelah makan untuk menghindari iritasi lapar. Tanaman herbal yang terakhir yaitu jahe. Kandungan yang terdapat dalam jahe yaitu gingerol. Jahe memiliki aktivitas antiinflamasi melalui penghambatannya pada produksi prostaglandin dan sitokin inflamasi. Jahe memiliki sifat antivirus yang mampu melawan human respiratory virus atau virus yang terdapat dalam sel saluran pernapasan manusia. Pada sebuah penelitian, peneliti menguji hipotesis bahwa jahe dapat secara efektif mengurangi pembentukan plak yang disebabkan oleh human respiratory virus di saluran sel mukosa pernafasan.
Hasilnya, jahe segar dapat menghambat pembentukan plak yang disebabkan oleh Human Respiratory Virus sebanyak 12,9% dengan cara memblokir perlekatan dan penetrasi virus untuk meminimalkan produksi virus. Selain itu, pada konsentrasi tinggi, jahe segar bisa merangsang sel epitel untuk mengeluarkan IFN beta yang berkontribusi pada penghambatan replikasi virus. Untuk cara mengonsumsi jahe segar untuk kesehatan adalah sebagai berikut, bisa dicatat ya. Atau jika ingin instan, bisa menggunakan salah satu produk yaitu anget sari wedang jahe. Nah, ketiga tanaman tadi merupakan beberapa tanaman yang dapat menjadi kandidat obat herbal untuk membantu mengobati COVID-19 ini. Jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan di masa pandemik ini ya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan, dan jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.